belakang terjadinya krisis ekonomi itu sendiri. Kalau kita ketahui awal itu adalah pada tahun 1997, sehingga tentunya dalam pemerintahan yang saya jalankan di masa ini ada 3 hal yang perlu saya beritahukan, yaitu ada 3 periode, yaitu suatu periode krisis dari tahun 1997 sampai 2001 yang begitu banyak permasalahan yang bukan saja masalah ekonomi yang terjadi, tetapi juga merebak membawa akibat di dalam bidang-bidang yang lainnya, baik itu politik, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk itu tentunya pemerintah yang saya tangani juga harus diingat. Ketika masa krisis itu, pemerintahan berada di tangan presiden yang terdahulu, itu Bapak Abdurrahman Wahid, dan saya sebagai wakil presidennya. Periode kedua adalah suatu periode stabilisasi, yaitu 2001 sampai 2000 sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah periode pertumbuhan yang seharusnya di 2004 ini kita mulai dapat melaksanakan hal-hal seperti yang tadi dikatakan, merupakan suatu pemulihan, proses pemulihan perekonomian kita. Tetapi justru pada tahun 2004 ini kita disibukkan pada satu langkah strategis politik, yaitu proses pemilihan umum. Mengapa hal-hal seperti ini harus saya jelaskan dan beritahukan? Untuk kita bisa melihat gambaran perekonomian Indonesia dengan jelas dari sejak tahun 1997 sampai sekarang dan seterusnya. Pertanyaan yang juga perlu saya tanyakan baik pada diri saya maupun pada saudara-saudara sekalian. Bagaimana mungkin kalau pada saat sekarang ini dimintakan untuk suatu pemulihan perekonomian yang berjalan dengan cepat, kalau masa-masa yang tadi saya katakan adalah praktis sebenarnya lebih pada hal kedua, yaitu periode stabilisasi. Begitu banyak persoalan yang telah kita selesaikan, seperti tadi diterangkan, untuk persoalan makro praktis telah dapat dimantapkan di bidang ekonomi maupun juga stabilitas keamanan dan politik. Saudara-saudara sekalian, tadi saya mendengar adanya suatu rekomendasi 12 yang diajukan oleh Kadin. Maka sebenarnya beberapa dari rekomendasi itu merupakan program yang sekarang ini telah mulai berjalan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai suatu contoh, tentu saja dalam rangka periode stabilitas itu, masalah perpajakan kita tidak mungkin melakukan suatu reformasi sejalan seperti apa yang dilakukan di bidang politik maupun di bidang sosial. Karena memang idealnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang multidimensi ini, seluruh bidang itu dilakukan secara sejalan. Tetapi pada waktu itu kita mengetahui, dan ini pun sebenarnya termasuk daripada pengusaha-pengusaha itu sendiri yang merupakan bagian dari krisis itu, yang pada waktu itu harus diselesaikan, kita tahu, melalui yang namanya BPPN. Baru pada tahun ini juga BPPN relatif dapat menyelesaikan segala hal yang pada waktu itu merupakan sumber daripada stagnannya persoalan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian maka negara
membutuhkan dana, dan dana itu hanya bisa kita lakukan dengan perpajakan yang ada. Kalau sekiranya pada waktu itu kita segera melakukan reformasi perpajakan, maka tentunya kita juga mengalami suatu dilema. Apakah segera direformasi, seperti juga kita mereformasi di bidang-bidang lainnya, terutama di bidang politik, kita sangat menjadi bangsa yang melakukan reformasi itu secara cepat. Jangan dilupakan bagaimana kita mengamandemen konstitusi kita. Konstitusi kita inilah yang membawa pengaruh yang jauh sampai sekarang ini akibat diamandemennya secara 4 kali berturut-turut tanpa melihat lagi sisi-sisi lain di bidang-bidang yang ada, termasuk yang ada di ekonomi. Saya juga sangat mengerti bahwa hal-hal yang berjalan seperti aturan perburuan itu memang diperlukan perbaikan terus-menerus. Tetapi juga kita tidak bisa melakukannya secara drastis dalam periode stabilisasi ini. Karena kalau hal-hal dilakukan pada dewasa itu dapat dibayangkan ketika begitu banyak yang selalu saya katakan proyek macet, lalu perundangan di bidang perburuan belum diselesaikan melalui legislatif yang ada, sedang yang ada harus terus diberlakukan. Kalau dilakukan juga aturan-aturan yang diperbarui, maka saya melihat tidak adanya suatu kemungkinan yang baik justru di masa stabilisasi itu. Seperti tadi rekomendasi yang diutamakan seperti menyederhanakan birokrasi, itu pun sebenarnya telah kami lakukan, tetapi itu pun juga hal-hal dilematis yang dialami oleh pemerintahan yang berada di periode stabilisasi. Kalau kita berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dalam waktu yang cepat, maka kita pun akan mengalami kekurangan SDM, karena pada waktu itu pun bersamaan dengan itu direalisasikannya Undang-Undang Otonomi Daerah 22 dengan Undang-Undang 25 yaitu Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Akibatnya tentunya saudara-saudara juga mengetahui dengan rekomendasi yang ada, maka di dalam periode stabilisasi itu tidak atau belum memungkinkan untuk menyederhanakan birokrasi. Untuk ke depan tentunya di dalam periode pertumbuhan kita memang memerlukan banyak hal, tetapi juga saudara-saudara, saya harus mengingatkan bahwa seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita tidak bisa melihat masalah ekonomi itu secara ansih atau berdiri sendiri. Kita merupakan suatu bangsa yang sedang berproses, terutama di dalam rangka implementasi daripada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Tadi saya katakan 4 kali kita mengalami hal itu, sehingga di bidang hukum kita juga mengalami satu perubahan yang luar biasa. Kalau pada waktu-waktu dahulu yang namanya pemerintah pusat itu bisa melakukan banyak hal dengan sentral listrik yang ada, maka dewasa ini itu tidak bisa dilakukan. Lembaga-lembaga hukum yang ada seperti Mahkamah Agung itu telah mendapatkan kedudukan independen. Begitu juga dengan Bank Indonesia, demikian juga kedudukan 3 pilar yang kita punyai antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu merupakan 3 pilar yang mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, dan dengan persoalan penegakan hukum yang ada sekarang telah dibuat yang
dan juga Mahkamah Konstitusi. Akibat daripada hal ini, saudara-saudara, kalau di dalam periode pertumbuhan, dan itu tentunya baru bisa dilangsungkan setelah adanya satu pemerintahan baru, yaitu di 2004 akhir menuju seterusnya. Maka tentunya benar-benar yang harus dilakukan adalah selain perubahan daripada struktur yang telah disebutkan, maka tentunya juga perubahan mental, karena pada waktu yang lalu perubahan mental itu sangat diperlukan, karena tidak dilakukan maka apapun yang kita inginkan di dalam pemulihan ekonomi Indonesia di masa datang, maka kita belum bisa melakukannya seperti apa yang kita inginkan. Banyak hal dalam ekonomi kerakyatan sebetulnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang, terutama di dalam usaha kecil menengah, yaitu sebagai contoh kita memberlakukannya suatu kredit tanpa agunan yang sekarang ini telah mulai dijalankan dan penyebarannya pun telah mulai berjalan. Kalau kita mengharapkan untuk datangnya investasi, maka tentunya juga saudara-saudara harus mengetahui seperti apa pemantapan hukum itu harus dilakukan. Di dalam rangka proyek-proyek besar yang sekarang ini telah bisa berjalan kembali, maka yang menjadi permasalahan adalah selalu masalah kontrak. Banyak kasus yang kita alami ketika proyek-proyek besar itu mengalami proses pengadilan akibat tidak baiknya, tidak berjalannya kontrak yang telah dilakukan dan keinginan untuk merubah kontrak tersebut. Sehingga tentunya saudara-saudara yang saya hormati, kalau bicara kembali mengenai masalah pemulihan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi di masa datang, hal-hal seperti inilah yang perlu kita perbaiki. Hanya dengan perbaikan dan kerjasama antara pemerintah dan para pengusaha, maka baru kita bisa bicara pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Tanpa hal tersebut, maka masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Dan pemerintah tentunya berharap hal ini segera dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru, karena semua dasarnya, fondasinya sebenarnya telah ada, telah bisa dibuat, dan saya merasa sangat yakin bahwa fondasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini itu menjadi lebih kokoh, karena sebagai suatu contoh soal dengan sekarang sedang berjalannya suatu persoalan politik, yaitu pemilihan umum yang alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini dengan baik, tetapi juga masalah ekonomi makro itu tidak terganggu, tidak seperti pada waktu-waktu yang lalu. Ini merupakan suatu pegangan mendasar bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikianlah secara garis besar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega. Presiden juga terjadi tidak akses khususnya modal tersebut. Kita semua di sini pengusaha besar, saya kira mendapat dari bank besar, keuangan mikro dengan kerjasama dengan bank-bank komersial yang lain, sehingga mendapat tangan-tangan yang luas di masyarakat, sehingga baik dari sisi permodalan tentunya pasar dan kerjasama juga tentunya dengan latihan-latihan baik yang dilaksanakan oleh bermacam-macam institusi akibat infrastruktur sekali lagi, dan juga masalah pendidikan industri yang besar-besar tidaklah harus dengan upaya-upaya seperti di barat, tapi upaya-upaya yang betul-betul bangunannya memang harus naik, tapi tidak harus sama apa yang terjadi di Jawa. Tentunya puas benar kita semua. Juga tentunya harus diharapkan adanya suatu pemain rakyat optimis yang cerah sehingga dapat kembali
ada tambahan sedikit bahwa juga kalau kita berpikir tentang informal atau Again, an officer served lunch first session of academic dialogue on dunia usaha dan masyarakat berperan dan menjalankan kewajibannya masing-masing agar ya, terjadi sinergi. Pemerintah kan harus menetapkan kebijakan yang tepat, menciptakan iklim bisnis yang benar, menciptakan lapangan kerja, berkontribusi untuk community development. Itu kewajiban masyarakat. Ya mari masyarakat betul-betul menjadi human capital dan social capital yang bagus, produktif, disiplin, efisien, dan ikut menciptakan iklim bisnis yang bagus. Itulah kontrak sosial yang saya maksud dan saya optimis kalau itu bisa kita bangun dengan dialog terus-menerus dengan semua pihak. Insya Allah 5 tahun mendatang dunia usaha kita akan bangkit kembali dan ekonomi nasional juga akan bergerak. Langkah-langkah nyatanya untuk mencapai target-target yang satu persatu tadi sudah sangat jelas ya. Tanggapan Bapak mengenai kemungkinan majunya Pak Wiranto gimana Pak? Maksud Pak Wiranto bagaimana? Kalau MK-nya disetujui, Pak, MK-nya disetujui. Saya menghormati semua proses aturan main yang berlaku. Ya. Saya katakan Pak Wiranto mengajukan protes kepada Mahkamah Konstitusi itu juga diatur oleh undang-undang, sah menggunakan hak politik itu. Oleh karena itu ya kita tunggu saja, tidak perlu kita memberikan komentar yang berlebihan dari kubu manapun juga, tetapi juga saya minta Mahkamah Konstitusi betul-betul objektif, betul-betul tepat di dalam mengambil keputusan. Apapun hasilnya harus dipatuhi oleh semua pihak gitu. Dan saya menghormati proses itu. Seraya mari kita tegakkan sistem yang benar demi keadilan di negeri. Pak, itu aja intinya kan. Pak, tapi udah ada gambaran belum Pak? Belum. Atau berapa? Orangnya sih belum gambarannya sudah ada, orangnya lagi. Nggak gambaran timnya gitu Pak, seperti apa Pak? Iya, Nanti ada, yang menguasai persoalan, yang menguasai masalah-masalah ekonomi dengan baik dan bukan maksud saya tim secara strukturnya gimana Pak? Atau akan ada komentar Oh belum, perekonomian lagi gitu? dibahas terus-menerus itu. Kapan diumumkan Pak? Ya nanti kalau kita menang baru diumumkan. Oh, tidak sebelum. Tidak. Pertanyaan tadi kan mengenai Menko BUMN, apakah nanti masih akan dipertahankan Pak? Itu juga lagi dibahas lah itu. Ya. Kira-kira menurut pertimbangan Bapak apakah lebih efisien Pak dengan adanya Menko Pokoknya kita bahas itu. Saya kira kita tidak banyak merubah dulu. Kalau merubah semuanya lagi butuh waktu 1 tahun untuk fikskan lagi kan. Artinya Akhirnya dipertahankan kapan Pak? kerjanya kan? artinya dipertahankan Pak ya? Ya sebentar lagi.